Bab 6 Pergolakan. Setelah 300 tahun pertama sejarah Islam, umat muslim pasti telah yakin bahwa kemenangan puncak Islam di dunia sudah dekat. Pada masa itu, Islam menyebar dengan cepat di seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia. Pasukan Islam mengetuk pintu Perancis dan India. Saat ekspansi militer berhenti, dimulailah ekspansi intelektual dan ilmu pengetahuan hingga batas-batas baru yang belum pernah terlihat. Bahkan secara ekonomi, Islam memimpin dunia ketika Baghdad menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi dengan bank yang memiliki banyak cabang sampai Tiongkok. Tampak jelas bahwa sepertinya Islam ditakdirkan menyebar ke setiap sudut bumi melalui pasukan, buku, dan uang. Akan tetapi takdir itu tak terjadi. 900 Masehi menandai awal pergolakan beberapa ratus tahun bagi dunia Islam, yang takkan berakhir hingga masa keemasan kerajaan Ottoman pada 1500-an. Dari abad ke-10 hingga ke-13, dunia Islam hampir selalu mendapat serangan Syiah, pasukan salib Eropa, gerombolan Mongol silih berganti melakukan teror di tanah Islam. Ini menyebabkan sebagian orang pada 1200-an percaya bahwa akhir zaman sudah dekat, bukan karena kejayaan Islam melainkan karena kehancurannya. Ismailiyah. Sejak awal pertumbuhan, Syiah mendasarkan diri pada gagasan sebagai alternatif bagi kekhalifahan Sunni arus utama. Mereka berpendapat kepemimpinan dunia Islam itu milik para imam yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, bukan orang awam yang kebetulan berasal dari Bani Umayyah atau Abbasiyah. Saat Syiah sendiri terpecah dalam banyak sekte, berbagai gagasan tentang cara mengembalikan imamah pun berkembang. Kelompok 12 imam yang terbesar sepertinya tak memilih kegiatan politik. Dalam pandangan mereka, karena imam ke-12 menghilang, tak ada pemerintahan Islam yang sah dapat hidup tanpanya. Bagi mereka, inilah saat untuk menunggu dengan sabar hingga ia kembali dan membuka peradaban impian pada akhir zaman. Akan tetapi, bagi kaum 7 imam, pandangan yang melenakan seperti itu takkan berhasil. Mereka yakin Imam ke-7 Ismail telah pergi bersembunyi untuk menghindari penangkapan oleh otoritas Abbasiyah pada pertengahan 700-an. Tak seperti kaum 12 imam yang percaya tak ada imam yang akan datang hingga kembalinya imam terakhir. Kaum 7 imam meyakini keturunan Ismail terus hidup bersembunyi di antara penduduk Islam pada umumnya. Jadi mereka biasa disebut Ismailiyah. Kebenaran tentang kehidupan Ismail, bahkan ia benar-benar ada atau tidak, sangat kabur dalam sejarah dan mitologi. Yang jelas, tak lama setelah dia menghilang atau meninggal, para pendakwah mulai bepergian ke seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara serta berusaha membangun dukungan imamah Ismail. Bani Abbasiyah yang telah memperkuat diri melalui jaringan pendukung rahasia melakukan segala hal untuk membasmi ancaman yang disebarkan kaum Ismaili. Usaha ini hanya berhasil menekan gerakan Ismaili hingga semakin sembunyi-sembunyi dan semakin jauh dari jangkauan Abbasiyah. Utusan Ismailiyah menyebar ke seluruh kota-kota besar di dunia Islam dan sepertinya berhasil mengumpulkan dukungan yang bukan berbasis gagasan revolusioner, melainkan rasa tidak puas yang mungkin dimiliki terhadap otoritas Abbasiyah. Aliran ini secara khusus populer di kelas bawah, orang non-Arab yang membenci penguasa Arab dan Baduy tradisional yang selalu membenci otoritas terpusat. Setelah menyebarkan kepercayaan selama berpuluh tahun, kaum Ismail siap melancarkan pukulan besar pertama pada kekuatan Sunni sekitar 900 Masehi. Para pendakwah Ismail berhasil membangkitkan semangat suku-suku Baduy di Jazirah Arab Timur sehingga menjadi ancaman nyata bagi Abbasiyah. Dikenal dengan nama Qaramito. Kelompok Ismail ini menyerang Suriah pada 903 Masehi. Saat itu mereka merebut Damaskus dan mengalahkan pasukan Abbasiyah yang dikirim untuk menaklukkan serangan. Tetapi kendali mereka atas Suriah hanya berumur pendek dan dipaksa mundur ke Gurun Arab 2 tahun kemudian. Sejak 905 Masehi, kaum Qaramita mengambil pendekatan baru untuk mengembalikan revolusi Ismailiyah. Alih-alih mencari daerah taklukan dan mendirikan pemerintahan baru, mereka meneror Abbasiyah dari basis mereka di Bahrain untuk mencapai tujuan politiknya. Pada 906, mereka membantai 20.000 jemaah haji yang sedang menuju ke Makkah. Pertengahan 1920-an, kota-kota di Irak seperti Basra dan Kufa disesaki kaum Qaramito. Bahkan Baghdad sendiri hampir direbut penyerbu Baduy. Penyerangan yang melanggar kepatutan ini mencapai puncaknya pada 982 Masehi. Saat kaum Qaramita menyerbu Mekah, membantai penduduknya dan mencuri Hajar Aswad dari Ka'bah, lalu memindahkannya ke Bahrain sampai 952 Masehi. Secara religius, kaum Qaramita adalah ekstremis yang
memasukkan gagasan wahyu fanatik dan keyakinan religius pra-Islam dalam pandangan dunianya. Pengunjung ke Bahrain menceritakan bahwa di daerah asal kaum Qoromita mereka tak menemukan satu masjid pun atau bahkan orang salat. Kaum Qoromita menolak Makkah sebagai tempat suci dan haji sebagai anti-Islam, sehingga mereka menyerang jemaah haji dan kota Makkah. Tak heran jika kelompok ortodoks Islam tradisional bahkan tak menganggap kaum Qoromita sebagai muslim. Perbedaan keyakinan dan tindakan antara kaum Qoromita dan Islam secara umum setidaknya terlalu mencolok. Toh meskipun terornya merajalela, kaum Qoromita ini tak pernah menjadi ancaman nyata bagi penguasa. Metode mereka terlalu ekstrem untuk diterima dunia Islam dan keyakinan mereka terlalu berlawanan. Ancaman nyata bagi Sunni malah datang dari daerah Maghribi, tempat gerakan Ismaili lain bangkit didukung suku Berber untuk menjadi kekuatan regional. Fatimiyah, pendakwa Ismailiyah relatif sukses di Afrika Utara. Di sana mereka mampu mengeksploitasi ketegangan tradisional antara suku Berber dan Sahara dan suku Arab dari kota-kota pantai untuk keuntungan mereka. Sepanjang akhir 800-an, pendakwa Ismailiyah menggalang dukungan di kalangan Sanhaja Berber dengan kekerasan menggulingkan penguasa Afrika Utara dari dinasti Sunni yaitu Rustamiyah dan Aghlabiyah menjelang 908. Pada 909 Masehi, kelompok Ismailiyah ini menyatakan kemunculan kembali seorang imam keturunan Ismail. Ia bernama Ubaidillah, tetapi mengambil gelar Al-Mahdi yang berarti mendapat petunjuk atau penyelamat. Asal-usul Ubaidillah tidaklah jelas. Ia mengklaim dirinya sebagai keturunan Ismail, dengan demikian juga dari Ali dan Fatimah. Istrinya ini mengarah pada nama dinasti yang didirikannya, Fatimiyah. Fatimiyah takkan puas hanya menjadi duri di pinggir dunia Sunni seperti Qaramita. Mereka yakin punya tugas untuk mengambil alih kekuasaan secara menyeluruh dan menegakkan kekhalifahan Ismailiyah melalui Ubaidillah. Ia pun mendeklarasikan diri sebagai khalifah pada 909 Masehi dan langsung menantang otoritas Abbasiyah atas kaum muslim seluruh dunia. Walaupun bukan yang pertama menyatakan diri sebagai oposisi, Fatimiyah segera menjadi yang paling berbahaya. Dari daerah basisnya di Tunisia sekarang lingkup pengaruh mereka meluas dengan cepat, menaklukkan Sisilia, bergerak ke timur menuju Mesir, dan menjadikan Afrika Utara bagian barat di bawah kendali mereka menjelang 920-an. Setelah meninggalnya Ubaidillah pada 934 Masehi, Fatimiyah mengendurkan ekspansi militernya. Banyak pemberontakan yang terjadi dipimpin oleh kaum muslim yang tak puas dengan Ismailiyah dan pandangannya yang terlepas dari Sunni. Bahkan Khariji dari Afrika Utara memberontak melawan otoritas Fatimiyah. Pemberontakan ini tak mampu mengakhiri Fatimiyah, walaupun berhasil memperlambat gerak maju Ismailiyah ke dunia Islam selama beberapa dekade. Tetapi perpecahan Sunni terbukti menjadi rintangan besar dalam upaya menghentikan pertumbuhan kerajaan Fatimiyah secara permanen. Menjelang pertengahan abad ke-10, kekhalifahan Abbasiyah menjadi sangat tak berdaya. Sepanjang abad ke-9 dan ke-10, desentralisasi politik yang diiringi kepemimpinan turun-temurun yang dipimpin para prajurit budak dari tanah Turki menyebabkan turunnya kekuatan khalifah. Pada 945, dinasti Persia menaklukkan Irak dan memerintah atas nama kekhalifahan. Mesir yang tak pernah menjadi pusat ekonomi dan pertanian sudah dikuasai dinasti independen dari Turki bernama Ikhsidiyah. Dinasti ini selalu berselisih dengan sebuah negara bagian Arab di Suriah Utara. Mengatakan dunia Islam antara Mesir dan Persia sudah terpecah-pecah berarti menyederhanakan masalah. Peperangan terus-menerus antar umat Islam dan ancaman Bizantium baru dari utara memberikan kesempatan bagi Fatimiyah untuk menginvasi Mesir pada 969 Masehi. Fatimiyah mengerahkan sekitar 100.000 tentaranya untuk melawan Ikhsidiyah di Mesir dan mengalahkannya dengan mudah. Pemerintahan Sunni di Mesir runtuh di hadapan pasukan Fatimiyah yang merampok. Fatimiyah yang menang kemudian mendirikan kota baru di Al-Qahira, yang sekarang Kairo, di sepanjang tepi sungai Nil, sebagai ibu kota. Sekarang mereka bukan lagi gangguan gurun, melainkan negara terkuat di dunia Islam. Dengan terjadinya kekacauan di Suriah, Irak, dan Persia, Fatimiyah mungkin saja melanjutkan serangan ke timur sampai Baghdad, menggulingkan khalifah dan menjadikan diri mereka penguasa seluruh dunia Islam.
Akan tetapi hal itu tak terjadi karena Fatimiyah harus menangani ancaman Bizantium di Suriah dan ironisnya serangan sekutu sealiran Qaramita dari Bahrain. Mereka menganggap Fatimiyah tak se-ekstrim keyakinan Ismailiyah. Maka ibu kota kekhalifahan terhindar dari penaklukan Fatimiyah dan kelompok Sunni mendapatkan waktu untuk memulihkan diri dan membangun institusi politik serta militer di bawah dinasti Seljuk dari Turki abad ke-11. Fatimiyah harus puas dengan Afrika Utara, Mesir, kota suci Makkah dan Madinah, serta sebagian Suriah dan Palestina. Namun semangat revolusioner mereka terus berkobar dengan hasrat membuat semua daerah kekuasaan menjadi tanah Syiah Ismailiyah yang murni. Universitas Al-Azhar didirikan di Kairo pada 970 Masehi untuk menyebarkan keyakinan Ismailiyah di kalangan mayoritas Sunni di Mesir. Muslim Sunni, Kristen, dan Yahudi mengalami masa-masa penyiksaan hebat atau kebebasan yang relatif bergantung pada siapa khalifah yang berkuasa. Salah satu usaha paling menarik untuk menyebarkan Ismailiyah ke tengah masyarakat terjadi pada 996 sampai 1021 masa Khalifah Al-Hakim yang dijuluki Khalifah Gila. Seperti penguasa Fatimiyah lainnya, ia ditampilkan sebagai orang terpilih dan pemimpin suci oleh pengikut Ismailiyah. Akan tetapi karena hampir semua golongan lain, ia dibenci sebagai tiran. Ia memerintah berdasarkan kehendak sendiri. Orang Kristen dan Yahudi begitu sedih saat ia memerintahkan penghancuran gereja dan sinagoge di wilayah kekuasaannya, termasuk gereja Holy Sepulchre yang diyakini sebagai tempat Nabi Isa dikuburkan dan akan bangkit kembali. Jaminan akan keselamatan gereja tersebut yang dibuat Umar pada 637 Masehi diabaikan dan tempat itu segera diratakan. Bukan hanya orang Kristen yang mengalami penindasan, Muslim pun dilarang menjalankan salat berjamaah sesuai norma Islam Sunni dan nama Khalifah Fatimiyah dimasukkan dalam salat Jumat, mendorong orang-orang untuk condong pada Ismailiyah. Kaum Sunni dilarang masuk ke kota suci Yerusalem. Demikian juga Kristen dan Yahudi. Hukum menindas Al-Hakim yang tak masuk akal meluas di luar agama. Suatu ketika seluruh anjing di desa dekat istana di Kairo dibunuh karena gonggongannya mengganggu sang khalifah. Ia menyatakan semua urusan harus dilakukan pada malam hari. Catur dilarang, mungkin karena ia tak pandai bermain catur. Konsumsi mulukhia atau daun Korkorus, makanan pokok Mesir, dianggap melanggar hukum. Ia bahkan menjatuhkan hukuman tahanan rumah pada ahli fisika besar Muslim Ibnul Haytham karena gagal membangun bendungan di Sungai Nil yang melegakan banyak warganya. Kekuasaan Khalifah Gila ini berakhir suatu malam pada 1021 Masehi saat ia bepergian sendiri ke gurun dan menghilang secara misterius. Masa kekuasaan Al-Hakim berbeda dari yang lain karena kebrutalan dan penindasannya. Masyarakat di bawah kekuasaan Fatimiyah tak bisa digeneralisasi apakah mengalami toleransi atau penindasan. Tidak ada panduan hukum konkret yang mengatur hubungan pemerintahan Fatimiyah dan masyarakat serta non-Muslim. Hal ini tampak kontras dibanding dengan pemerintahan Abbasiyah dan dinasti Sunni lain yang paling tidak secara formal terikat pada hukum Islam. Para khalifah Fatimiyah sebagai manusia setengah dewa diperbolehkan menjalankan bentuk otoritas personal yang lebih besar. Maka setiap khalifah baru bisa mengubah secara mendasar karakter dan haluan kerajaan yang terkadang mendatangkan malapetaka. Tanpa dasar hukum dan intelektualitas yang kuat, Fatimiyah dan keyakinannya tak pernah menarik bagi rakyat. Aliran Ismailiyah diturunkan menjadi milik elit politik, sementara penduduk Mesir, Suriah, dan Afrika Utara tetap kukuh menjadi Muslim Sunni. Tanpa dukungan luas dan terhambat oleh perubahan kebijakan radikal setiap suksesi, kekuasaan Fatimiyah lambat laun menurun selama abad ke-11 dan ke-12. Akhirnya mereka disingkirkan Saladin dalam Perang Salib, konflik lain yang membawa bencana bagi dunia Islam. Perang Salib. Mungkin tak ada konflik dalam sejarah Barat dan Islam yang begitu penuh emosi seperti Perang Salib. Konflik itu sendiri berkisar di kota Yerusalem, tempat suci bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi orang Kristen, disinilah Yesus berdakwah, disalib, dan dibangkitkan kembali. Bagi orang Islam, kesuciannya bersumber dari keyakinan bahwa Nabi Muhammad menerima mukjizat bepergian dari Mekah ke Yerusalem dalam satu malam. Kemudian dari Yerusalem naik ke surga untuk berbicara dengan Tuhan. Selama Perang Salib, kenangan akan kejadian tersebut ribuan kali dibangkitkan kembali oleh para raja, sultan, jenderal, pendeta, dan imam untuk mengumpulkan orang-orang beriman di kedua pihak guna merebut kota itu. Dimulai pada 1095 Masehi,
terjadilah 200 tahun konflik yang akan mengubah Eropa Kristen dan dunia Muslim secara fundamental. Pendorong perang salib dimulai jauh dari Yerusalem di Asia Tenggara. Di sana orang Turki telah hidup selama ribuan tahun sebagai masyarakat suku nomaden yang ditakuti karena ketangguhannya dalam pertempuran. Dinasti Abbasiyah memanfaatkan keterampilan orang Turki dalam peperangan dengan merekrut jenderal-jenderal dari Asia Tengah untuk mengabdi dalam kekuatan militernya sejak awal abad ke-9. Migrasi massal orang Turki segera terjadi begitu suku-suku tersebut keluar dari Asia Tengah dan masuk ke dunia Islam. Saat bermigrasi, suku-suku Turki masuk Islam dan mendirikan negara bagiannya sendiri di tengah kekacauan politik abad ke-10. Yang terbesar adalah Kerajaan Seljuk Agung yang didirikan pada 1037 Masehi. Seljuk mendirikan negara stabil yang membentang dari Suriah ke Asia Tengah. Saat itu era kekuasaan Abbasiyah tinggal kenangan. Tetapi Seljuk mengambil peran sebagai pelindung kekhalifahan yang masih berkubu di istana mereka di Baghdad. Sebagai Muslim Sunni yang teguh, Seljuk bahkan mampu menjadi penyeimbang Fatimiyah dan mencegah ekspansinya pada abad ke-11. Pada 1071 Masehi, Seljuk memenangi pertempuran penting melawan Bizantium di Anatolia Timur. Pertempuran Manzikert membuat Bizantium tak mampu lagi mempertahankan Anatolia secara utuh. Pada tahun-tahun berikutnya setelah pertempuran itu, sedikit demi sedikit Seljuk berekspansi ke barat di seluruh semenanjung, sampai mereka muncul di pantai yang berhadapan dengan Konstantinopel, lalu mengancam masuk ke kota kerajaan dan sekitarnya. Kaisar Bizantium Alexios menyadari pihaknya tak mampu memerangi Turki sendirian. Meskipun ada persaingan antara Kristen Timur dan Kristen Barat selama berabad-abad, Alexios yakin hanya persatuan Kristen yang dapat mencegah keruntuhan kekaisaran Bizantium. Ia mengirimkan permohonan kepada Paus Urban II di Roma untuk meminta bantuan berupa pasukan ekspedisi yang bisa membantunya membalikan keadaan dan memperoleh kembali daerah-daerah yang lepas sejak pertempuran Manzikert. Atas nama Kristus, Paus Urban memanfaatkan kesempatan ini untuk mengerahkan pasukan Kristen pan-Eropa yang berjumlah hingga puluhan ribu orang. Akan tetapi ia tak berniat membantu Alexios atau bahkan melawan Turki. Urban mengarahkan tujuan ke Yerusalem, sambil mengutuki fakta bahwa Yerusalem telah jatuh ke tangan Muslim sejak Khalifahan Umar. Paus Urban menyeru kepada seluruh umat Kristen untuk mendukung ekspedisi penaklukan Yerusalem dan mendirikan kerajaan Kristen Latin di Palestina di bawah otoritas kepausan. Pasukan Urban lambat terkumpul hingga pada 1096 dan 1097 pasukan yang dipimpin bangsawan dan kesatria itu mulai bergerak ke Eropa Timur dari Prancis, Jerman, dan Italia. Sepanjang perjalanan, sejumlah besar orang Yahudi Eropa dibantai akibat semangat keagamaan yang dikobarkan gereja. Pasukan perang salib pertama begitu menakutkan sehingga saat tiba di luar benteng Konstantinopel, Kaisar Alexios menolak mengizinkan mereka masuk. Ia takut mereka akan menjarah seperti yang telah mereka lakukan di kota-kota sepanjang perjalanan. Sejumlah 30.000 pasukan melintasi Bosporus dan mulai melakukan perjalanan panjang melintasi Anatolia yang tak mampu menahan mereka. Akhir 1907 Masehi, pasukan mencapai Antioch, kota besar yang terletak dekat perbatasan Turki dan Suriah. Kota ini memiliki pertahanan yang bagus. Inilah ujian pertama bagi pasukan perang salib. Jika sukses di sini, mereka bisa berharap dapat melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem. Jika gagal, akan jauh lebih sulit merekrut pasukan pada masa mendatang untuk bepergian jauh ke dunia Muslim demi menaklukkan Yerusalem. Pengepungan Antioch mengungkapkan banyak hal tentang situasi politik di Timur Tengah akhir abad ke-11. Pertahanan rapi kota menghadirkan tantangan tersendiri bagi penyerbu, tetapi kota ini terasing secara politik. Kerajaan Seljuk Raya telah terpecah belah sebelum perang salib. Tak ada lagi entitas politik tunggal, malahan para emir Turki yang picik mengelola kota sendiri-sendiri dan seolah tak henti berselisih. Kota-kota utama Suriah adalah Damaskus, Aleppo, Antioch, dan Mosul. Semuanya terpecah dan emir-emirnya terlibat dalam perang tanpa henti sepanjang 1090. Penguasa Antioch, Yagisian, memohon bantuan dari saudara seimannya di Turki untuk melawan pasukan perang salib yang mengepung, tetapi ia tak mendapat respon apapun. Mungkin emir-emir lain senang melihat saingannya diserang sebab kematian lawannya itu akan membuat kekuatan dan pengaruh mereka meningkat. Jadilah Antioch tak dapat bantuan dari kota-kota Islam sekitarnya. Selain itu,
Seorang pembuat senjata yang bertanggung jawab terhadap pertahanan salah satu benteng kota akhirnya mengizinkan pasukan perang salib masuk karena ia memiliki masalah pribadi dengan sang emir. Begitu pasukan perang salib berebut kota, seluruh penduduk dibunuh. Pembantaian Antioch dan kota-kota lain sepanjang jalan ke Yerusalem, dengan paling tidak satu insiden kanibalisme, menghadirkan teror bagi wilayah sekitarnya. Para emir muslim berusaha keras menghindari konflik dengan pasukan perang salib. Begitu mereka paham targetnya adalah Yerusalem, banyak yang memutuskan untuk memberi makan dan senjata, serta membantu mengamankan perjalanan daripada memerangi mereka. Menjelang musim panas 1099, akhirnya pasukan perang salib mencapai benteng luar Yerusalem. Yerusalem berada dalam posisi tak bisa mempertahankan diri. Sejak bertahun-tahun lalu, kota ini bergantian berada di bawah kekuasaan Fatimiyah dan Seljuk. Pertahanannya kacau balau. Selain itu, Fatimiyah terlambat menyadari ancaman pasukan perang salib terhadap Yerusalem, dan hanya ada sedikit garnison di kota, yang pasti tak cukup untuk menghadapi kepungan puluhan ribu tentara. Fatimiyah memobilisasi pasukan di Mesir untuk mempertahankan Yerusalem, tetapi saat mereka mencapai Palestina semua sudah terlambat. Pada 15 Juli 1099, setelah seminggu pengepungan, pasukan perang salib berhasil masuk ke kota dan merebutnya dari pasukan Islam. Untuk kali pertama sejak Umar tiba di kota ini pada 462 tahun sebelumnya, Yerusalem berada di bawah kendali Kristen. Bagi dunia Islam, penaklukan Yerusalem menjadi bencana. Seluruh penduduknya, lebih dari 70.000 orang, dibantai secara massal. Di Masjidil Aqsa, tempat yang diyakini bahwa Nabi Muhammad memimpin seluruh nabi terdahulu sholat, darah umat muslim menggenang hingga tulang kering kaki sang penakluk. Masjid dan sinagog di seluruh kota dihancurkan. Bahkan orang Kristen pun menderita saat pasukan perang salib mencari mereka untuk memaksakan Kristen versi Katolik, alih-alih Kristen Yunani tradisional, Georgian, Armenia, dan gereja lain di kota itu. Berita kehilangan kota suci ketika dunia Islam ini mengejutkan umat muslim seluruh dunia. Ungkapan kemarahan dan balas dendam meluap di Kairo dan Baghdad. Tetapi persatuan front muslim untuk menghadapi kekejaman pasukan perang salib tak pernah terbentuk. Fatimiyah kalah dalam peperangan di pantai Palestina, dan setelah itu mereka tak berusaha keras membebaskan kota tersebut. Intrik istana dan pemimpin yang tak cekap membuat Fatimiyah tak mampu sama sekali menghadapi pasukan perang salib. Sementara itu, Kekhalifahan Abbasiyah masih tak berdaya dan emir Turki di Suriah, Irak, dan Persia terjebak dalam perang saudara. Dengan didudukinya dunia Islam, pasukan perang salib mengonsolidasikan posisinya di sepanjang pantai Palestina dan Suriah. Semakin banyak kota yang ditaklukkan, termasuk yang telah membantu pasukan perang salib saat menuju Yerusalem. Dalam beberapa tahun, 4 kerajaan perang salib menguasai perang Mediterania, pantai Mediterania. Di Timur Tengah baru, awal 1100-an, timur dan barat mulai bercampur di tanah suci untuk kali pertama sejak kedatangan Islam. Para kesatria Frank yang menaklukkan wilayah tersebut menerapkan sistem feodal gaya Eropa abad pertengahan. Saat tentara perang salib mengurangi jumlah penduduk di perkotaan, desa-desa sekitarnya hampir tak tersentuh dan menjadi milik para kesatria Eropa. Pasukan perang salib tak menghasilkan demografi baru ke dunia Islam. Tak ada migrasi petani besar-besaran dari Eropa ke Tanah Suci. Malahan demografi Arab Muslim yang ada disatukan ke dalam masyarakat feodal gaya Eropa. Ini menjadi titik masuk pengetahuan Islam ke Eropa, saat lebih banyak pasukan perang salib yang tercerahkan, lalu membawa pulang ilmu pengetahuan dan filsafat yang didapatkan ke Levant. Cara ekonomi perang salib menandai dimulainya ikatan baru antara timur dan barat. Pelaut paling berani di Eropa abad pertengahan berasal dari kota-kota Italia. Saat pasukan perang salib pertama berangkat ke pantai Suriah pada akhir 1090-an menuju Yerusalem, kapal-kapal pedagang Italia membayangi mereka di Mediterania. Begitu kerajaan perang salib berdiri dan terkonsolidasikan, kota negara Italia seperti Genoa dan Venesia secara teratur mengirim armada pedagang ke Tanah Suci. Perdagangan barang-barang yang tadinya jauh dan tak terjangkau kini menjadi pemandangan umum. Hasilnya, gelombang pemasukan kekayaan ke semenanjung Italia dan ke tangan para keluarga pedagang di kota-kota utama. Kekayaan dan pengetahuan yang didapat dari penerjemahan karya ilmiah Islam nantinya akan mendorong Renaissance pada abad ke-14. Selanjutnya, kekayaan dan kekuasaan yang didapatkan membuat negara kota menjadi lawan berat bagi Kekaisaran Ottoman pada abad ke-15 dan ke-16.
baik secara politik maupun militer. Tak banyak kemajuan yang dibuat untuk melawan pasukan perang salib dalam beberapa dekade berikutnya setelah mereka menguasai Yerusalem pada 1099 Masehi. Dunia Islam terlalu lemah dan terbelah untuk menyusun perlawanan. Saat muncul perlawanan terhadap pasukan perang salib pada pertengahan 1100-an, gejolak berasal dari pusat kekuatan tradisional seperti Baghdad, Damaskus, atau Kairo. Malahan perlawanan itu datang dari seorang emir Turki, Imad ad-Din Zengi, penguasa kota Mosul di Irak Utara. Sebagai pemimpin yang tabah dan agak kasar, ia mampu menjadikan Mosul dan Aleppo satu negara. Dengan kombinasi kekuatan dua kota terbesar di wilayah itu, pasukannya mampu menaklukkan wilayah Edessa, daerah kekuasaan pasukan perang salib paling utara pada 1044 Masehi. Saat itu, penaklukan Edessa tak berpengaruh besar secara politik. Edessa adalah daerah terlemah. Lepasnya daerah ini tak memengaruhi tiga wilayah lainnya, tetapi jika dilihat lagi 1044 menjadi periode awal dimulainya gelombang pasang perlawanan terhadap perang salib dan menguatnya dukungan bagi pihak Islam. Zengi berharap bisa membangun persatuan Suriah di tengah ancaman pasukan perang salib dengan menguasai Damaskus. Tetapi bekas kota kerajaan itu tetap tak terjamah. Perang kecil-kecilan antar emir Turki masih berlanjut dan emir Damaskus tak mau menyerahkan wilayahnya begitu saja walaupun atas nama persatuan Islam. Ketika Imaduddin Zengi meninggal pada 1146, anaknya Nuruddin Zengi mengambil alih perjuangan untuk menyatukan Timur Tengah. Zengi muda berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah di sekitar Antioch pada 1149 dan pada 1154 ia menggulingkan emir Damaskus dengan bantuan penduduk setempat yang sudah muak dengan persekutuan Damaskus dan pasukan perang salib. Seiring bersatunya Suriah di bawah dinasti Zengi, sepertinya pembebasan Yerusalem dan tanah pendudukan lain mulai tampak di cakrawala. Tetapi serangkaian kejadian yang aneh dan tak terduga mengalihkan perhatian Nuruddin pada Mesir dan kemunduran kerajaan Fatimiyah. Karena Suriah bersatu dan lebih kuat daripada sebelumnya sejak kematian kerajaan Seljuk Raya, pasukan perang salib harus menoleh ke utara jika ingin memperluas wilayahnya. Ini berarti mereka harus menyerang ke tanah kuno dan subur Mesir. Pada 1163, Raja Yerusalem memimpin invasi ke Mesir dengan dalih penolakan Fatimiyah membayar upeti. Untuk melawan invasi ini, Wazir Agung Fatimiyah Soar yang telah digulingkan oleh kekuatan istana saingan tepat sebelum invasi, memohon bantuan militer kepada Nuruddin Zengi yang mengantisipasi kalau pasukan perang salib mampu menaklukkan Mesir. Meskipun was-was akan ekspedisi ini, Zengi mengirim pasukan ke Mesir demi persatuan Islam dan dalam melawan pasukan perang salib dan mengembalikan kedudukan Soar pada 1164 Masehi. Setelah berhasil mengalahkan pasukan perang salib, Soar kembali menjadi wazir agung. Sepertinya aliansi antara Syiah Mesir dan Sunni Suriah akan segera menghancurkan kerajaan Yerusalem dari dua sisi. Tetapi begitu Soar berkuasa kembali, ia berubah haluan. Ia menandatangani aliansi dengan pasukan perang salib yang baru saja diperangi untuk mengeluarkan pasukan Zengi dari Mesir. Pasukan Zengi terpaksa mundur ke Suriah dan kekuatan gabungan Fatimiyah perang salib pun menguasai Mesir. 4 tahun kemudian, pasukan perang salib kembali menginvasi Mesir dan berharap bisa mencaploknya. Sekali lagi Nuruddin dimintai bantuan demi persatuan Sunni Syiah untuk melindungi Mesir. Dan sekali lagi pasukan Zengi tiba di tepian sungai Nil, tetapi kali ini pasukan Zengi takkan dikhianati Soar lagi. Ekspedisi militer Zengi berhasil mengalahkan pasukan perang salib dan Soar dieksekusi karena pengkhianatannya. Kerajaan Fatimiyah sendiri tak dihapuskan secara resmi walaupun sudah berada di bawah kekuasaan Raja Zengi. Jenderal tertinggi Zengi, Shirkuh, ditunjuk sebagai wazir pengganti Soar. Akan tetapi, setelah 2 bulan menjadi wazir, Shirkuh meninggal karena sakit usus. Kendali atas Mesir pun jatuh kepada keponakannya, anak muda bernama Yusuf yang dalam sejarah dikenal sebagai Saladin. Pembebasan Yerusalem. Saladin sepertinya tak tertarik pada politik dan perang. Dibesarkan di Damaskus, ia mendalami ilmu pengetahuan Islam di bawah bimbingan beberapa ulama terbesar masa itu. Ia seorang Sunni yang teguh mengikuti mazhab fikih Syafi'i dan mazhab teologi Asy'ari. Bahkan ia tampak lebih tertarik hidup dalam keilmuan dan agama daripada pemerintahan. Tetapi desakan pamannya untuk mengikuti ekspedisi ke Mesir telah mengubah takdir Saladin muda.
Saat ia mewarisi jabatan sang paman sebagai wazir Mesir pada 1169 Masehi, kecenderungan keagamaannya sangat memengaruhi kebijakan yang diambil. Kerajaan Fatimiyah yang melenceng dan menjadi duri dalam daging bagi Sunni selama berabad-abad secara resmi dihapuskan pada masa kekuasaan Saladin. Universitas Al-Azhar yang pernah menjadi kubu propaganda Ismailiyah diubah menjadi sekolah Sunni tradisional dan bertahan hingga sekarang. Masyarakat umum Mesir yang tak pernah memeluk Syiah sepenuhnya menyambut gembira reformasi Saladin dan menjalin hubungan lebih baik dengan Suriah. Akan tetapi Nuruddin, atasan Saladin di Suriah, tak terlalu senang dengan tumbuhnya pengaruh dan kekuatan wazir baru ini. Ketegangan di antara keduanya meninggi. Banyak orang di Mesir dan Suriah yakin bahwa perang antara Zengi dan Saladin takkan terelakkan. Tapi keduanya tak pernah beradu. Zengi meninggal pada 1174 Masehi karena sakit dan Saladin bisa datang ke Suriah tanpa perlawanan serta disambut dukungan luas masyarakat. Kerajaan Perang Salib Yerusalem kini dikelilingi negara Islam yang kuat dan bersatu di bawah kekuasaan pemimpin yang yakin bahwa tugas sucinya membebaskan kota tersebut. Masalah semakin parah karena persatuan pasukan Perang Salib berada di titik rendah. Organisasi semacam Kesatria Templar dan Kesatria Hospitaler perlahan menggerus otoritas kerajaan Yerusalem. Pada 1170-an dan 1180-an, dunia Islam bersatu. Sedangkan pasukan Perang Salib saling berselisih di antara mereka. Ini benar-benar kondisi yang berlawanan dengan situasi pada 1099 Masehi lalu. Meskipun demikian, Saladin tak berhasrat untuk berperang. Ia menandatangani perjanjian perdamaian dengan kerajaan Yerusalem saat mengamankan wilayahnya dari ancaman eksternal dan internal. Masalah terbesarnya mungkin perkumpulan rahasia yang dikenal sebagai Hasasin, di barat namanya menjadi Assassin, kelompok ekstremis Ismailiyah yang menilai Fatimiyah telah gagal menjalankan revolusi Syiah seperti yang dijanjikan. Mereka tak segan melakukan pembunuhan politik dan teror agar dunia Sunni patuh. Saladin tak pernah mampu melenyapkan ancaman Hasasin sepenuhnya, tetapi konflik dengan mereka menguras perhatiannya dan menimbulkan paling tidak 2 kali percobaan pembunuhan oleh agen Hasasin. Saladin dipaksa kembali fokus pada pasukan Perang Salib pada pertengahan 1180-an setelah provokasi berulang dari kesatria militan Reynald de Chatillon yang telah melanggar banyak perjanjian damai, membantai rombongan jemaah haji, bahkan berusaha menyerang Mekah. Kerajaan Yerusalem ini menjadi terlibat dalam konflik, menimbulkan konfrontasi antara kekuatan persatuan Islam Saladin dan kerajaan Yerusalem. Dalam Perang Hattin pada 1187, pasukan Saladin benar-benar memukul mundur pasukan di Yerusalem. Hanya beberapa kesatria yang tersisa di kota suci yang menyerah kepada Saladin pada Oktober tahun itu. 88 tahun sebelumnya, pasukan Perang Salib menggempur kota, membantai penduduknya dan menduduki tempat-tempat keagamaannya. Saladin dengan peka mengikuti jejak Khalifah Umar yang pertama kali menaklukkan kota tersebut pada 637 Masehi. Ia tak membalas pendudukan Kristen dengan pembantaian lain. Seluruh penduduk kota mendapat jaminan keamanan menuju tanah Kristen. Mereka juga diizinkan membawa harta bendanya. Situs Kristen di kota dilindungi dan ziarah diperbolehkan. Sikap mulia Saladin tak dilupakan oleh pasukan Kristen yang kalah. Legenda sifat kesatrianya segera menyebar ke seluruh Eropa. Pertempuran berikutnya antara Saladin dan para raja Perang Salib, terutama Richard si Singa, pun dipenuhi kisah saling menghormati antara Islam dan Kristen. Daerah kekuasaan Saladin berkembang menjadi dinasti Ayyubiyah. Setelah ia meninggal, keturunannya terus memimpin Suriah dan Mesir selama beberapa dekade. Bahkan saat lebih banyak pasukan Perang Salib mendarat di pantai mencoba mendapatkan Yerusalem kembali. Perang Salib berlangsung lebih dari 100 tahun setelah pembebasan Yerusalem, tetapi tak pernah menjadi ancaman utama bagi dunia Islam atau kendalinya atas tanah suci. Malahan timbul ancaman baru yang melebihi Perang Salib dalam hal ukuran dan luasan wilayah. Hanya 20 tahun setelah pembebasan Yerusalem oleh Saladin, seorang panglima militer bernama Genghis Khan mampu menyatukan berbagai suku Mongol di utara Tiongkok menjadi satu negara dengan tujuan ekspansi militer terus-menerus. Walaupun Genghis Khan berada jauh 5.000 km dari jantung dunia Islam, ekspansi yang dilakukannya akan segera mengancam seluruh eksistensi Islam sebagai kekuatan politik. Bangsa Mongol.
Ironisnya, invasi Mongol terjadi saat dunia Islam sepertinya sedang bangkit kembali. Fatimiyah tak ada lagi dan revolusi Syiah radikal hanya terjadi di kantong-kantong kecil wilayah Persia dan Suriah. Pasukan Kristen masih menguasai beberapa wilayah pantai di Suriah dan Palestina, tetapi bukan ancaman besar bagi kesucian tanah Islam. Sementara itu, Bizantium belum mampu menutup kerugian mereka di Manzikert dan sedang mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pasukan Kristen yang sepertinya lebih suka memerangi teman sesama Kristen di Konstantinopel daripada Islam di Yerusalem. Akan tetapi, stabilitas awal 1200-an hanya berumur pendek. Genghis Khan dan bangsa Mongol telah berubah dari suku pengganggu di utara tembok besar Tiongkok menjadi kerajaan dunia utama hanya dalam beberapa tahun. Bangsa Mongol yang nomaden setelah sekitar 10 tahun mampu menaklukkan dan menguasai setengah Tiongkok utara. Perhatian Genghis Khan lalu beralih ke barat, tempat Karakhitan Khanate di Asia Tengah menghalangi dominasi Mongol. Dataran Asia Tengah mirip dengan lanskap tempat asal Mongol sehingga penaklukan wilayah luas ini berlangsung cepat dan bengis. Menjelang 1219, Genghis Khan menguasai daratan yang membentang dari Korea ke perbatasan dunia Islam di Persia. Ledakan tiba-tiba Mongol pada awal 1200-an menjadi salah satu contoh ekspansi militer yang luar biasa dalam sejarah. Bangsa Mongol adalah orang nomaden penunggang kuda yang bahkan tak menguasai pertanian, tetapi mampu membangun kerajaan dunia yang membentang dari Eropa Tengah ke Korea dan perbatasan India. Keahlian menunggang kuda dan hidup nomaden inilah yang membuat mereka mampu melakukan penaklukan seperti itu. Nyatanya bangsa Mongol memang hidup di atas kuda sehingga jarak yang jauh dan dataran dengan medan berat yang menghalangi pasukan konvensional tak menyulitkan mereka. Selain kecepatan yang mengesankan, mereka menggelar operasi militer dengan hati-hati untuk menciptakan teror hebat ke jantung musuhnya. Jadi para musuh itu akan dengan sukarela meletakkan senjata daripada mempertahankan tanah airnya. Saat Mongol sampai di kota musuh, garnisun yang bertahan diberi 3 pilihan. Pertama, menghindari pertempuran, menyerah pada Mongol, dan bergabung dengan pasukan Mongol dalam operasi penaklukan lanjutan. Opsi kedua, perlawanan. Jika kota itu melawan Mongol dan kalah, seperti kebanyakan kota, seluruh pasukan akan dibunuh dan kota dirampas. Pilihan ketiga melibatkan perlawanan massal terhadap Mongol oleh pasukan dan orang sipil yang dipersenjatai. Jika ini terjadi, Mongol berjanji akan membunuh setiap orang di dalam kota. Takdir yang dihadapi banyak kota kecil dan besar di Asia. Dengan taktik seperti itu, tak mengejutkan bahwa Mongol seperti bola salju yang menggelinding menembus Asia, menciptakan kekaisaran terbesar di dunia. Kisah kekejaman Mongol menjalari Asia Tengah lebih cepat daripada kedatangan gerombolan prajuritnya. Dari Irak hingga Tiongkok, mereka yang berada di jalur ekspansi Mongol memilih tunduk daripada menghadapi kemurkaan Sang Khan. Negara Islam yang berbatasan dengan kekaisaran Mongol adalah kerajaan Khwarezmian. Kerajaan ini terdiri atas sisa-sisa wilayah sejak matinya kerajaan Seljuk dan menyatukan sebagian besar Persia di bawah kekuasaan Shah Muhammad. Leluhurnya orang Turki tetapi dibesarkan dalam budaya istana Persia. Selama masa kekuasaannya sejak pertengahan abad ke-10, kekhalifahan Abbasiyah sudah tak berdaya, mulai lebih banyak menggunakan otoritas langsung. Khalifah An-Nasir adalah orang Abbasiyah pertama yang memimpin pasukan keluar dari Baghdad abad itu. Ia mengonsolidasikan sebagian besar Irak dan Persia di bawah kekuasaannya. Shah Muhammad tak bersedia menerima khalifah dengan tangan terbuka karena ia sendiri sedang mengembangkan pengaruhnya di seluruh dunia Islam. Secara alami, timbul konflik antara khalifah negeri baru dan kerajaan Khwarezmian, pimpinan Muhammad. Mungkin karena konflik ini atau karena kebergantungan besar Muhammad kepada prajurit budak yang dipaksa bekerja keras, Khwarezmian tak bersiap-siap saat Genghis Khan dan pasukan menakutkannya tiba di perbatasan dunia Islam pada 1119 Masehi. Akan tetapi Khwarezmian memilih melawan Mongol. Saat masuk ke daerah Khwarezmian, pedagang dari kekaisaran Mongol dihukum mati karena dianggap mata-mata. Tak perlu dijelaskan, Genghis Khan marah dengan perkembangan ini, terutama karena ia sepertinya ingin memiliki hubungan damai dengan negara Islam itu. Ia pun bersumpah membalas dendam dan pada tahun berikutnya untuk kali pertama pasukan Mongol tiba di tanah Islam. Kedatangan ini mengawali periode penghancuran kebudayaan Islam di Persia, Irak, dan Suriah. Pasukan Mongol mengkombinasikan kemampuan perang yang superior dengan mesin pengepung yang dibawa dari Tiongkok untuk melakukan kota utama di Persia Timur, Bukhara.
Kota yang selalu dikaitkan dengan periwayat hadis besar Al-Bukhari dihancurkan tak bersisa. Kota tua Balkh mengalami nasib yang sama, ribuan naskah dibuang ke sungai Oxus. Serangan Mongol tak ambil pusing dengan buku-buku atau capaian akademis peradaban Islam. Mereka prajurit nomaden dan satu-satunya urusan mereka adalah menaklukkan serta menjarah. Saat mereka masuk ke Iran dan Afghanistan sekarang, sebagian pusat kota utama juga dihancurkan. Sejarawan Muslim pada masa tersebut mengklaim Mongol membantai 1,7 juta orang di Nishapur dan 2 juta di Herat. Angka ini mungkin tidak akurat, tetapi yang jelas Mongol menciptakan kematian dan melakukan perusakan kemanapun pergi. Peradaban Islam yang telah dibangun 600 tahun dihapuskan hanya dalam beberapa minggu. Kerajaan Khwarezmian hancur total menjelang 1222 Masehi setelah konflik yang singkat tetapi sangat merusak. Genghis Khan memilih tak meneruskan masuk ke jantung dunia Islam. Ia kembali ke Mongolia dan meninggal pada 1225. Setelah kematian Genghis Khan, dunia Islam mengalami masa penundaan serangan Mongol. Khan yang baru, Ogedai anak Genghis, memilih fokus untuk melintasi pegunungan Ural dan menaklukkan Eropa. Seperti biasa, Mongol melakukannya dengan cara efisien. Pada 1237 Masehi, pasukan Mongol melintasi Rusia sekarang ini, lalu masuk ke Hungaria dan Jerman. Monarki Kristen di seluruh Eropa ketakutan dengan kemungkinan ancaman Mongol menjarah tanah mereka seperti halnya di wilayah Khwarezmian. Tetapi serupa serangan ke dunia Islam yang tiba-tiba terhenti. Mongol meninggalkan Eropa pada 1240 Masehi saat Ogedai meninggal. Pada satu titik, Eropa Kristen masih terpesona dengan gagasan perang salib ke Tanah Suci dan menaklukkan Yerusalem. Tetapi dinasti Ayyubiyah masih memiliki kekuatan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menahan serangan ke kota suci. Jika ingin menduduki Yerusalem kembali, Kristen Eropa butuh bantuan. Beruntunglah mereka. Kemungkinan persekutuan dengan Mongol terbuka saat seorang Kristen historian perlahan naik jabatan lebih tinggi di kerajaan Mongol, terutama sejak banyak keturunan Genghis menikahi perempuan Kristen. Setelah berkali-kali duta besar dikirim monarki Eropa untuk meminta invasi ke tanah Islam, akhirnya Mongol memobilisasi pasukan dengan tujuan melenyapkan total kekuatan politik Islam pada 1255 Masehi. Pemimpin pasukan Mongol ini bernama Hulagu, yang sudut pandangnya terhadap Islam sangat jelas dipengaruhi oleh penasihat Kristen dan Buddha. Jumlah pasukannya mungkin terbesar yang pernah diturunkan, lebih dari 100.000 orang. Pasukan dari Kristen Armenia dan sisa negara perang salib juga bergabung. Dunia Islam tak siap menghadapi serangan besar ini. Kerajaan Khwarezmian tercerai-berai dan sangat lemah akibat invasi Mongol pertama 30 tahun lalu. Khalifah Abbasiyah baru saja mengendalikan Irak dan sedang bertempur melawan sekte Hasasin untuk berebut kekuasaan. Sementara itu, keturunan dinasti Ayyubiyah Saladin digulingkan oleh tentara budaknya sendiri yang dikenal dengan sebutan Mamluk dan mendirikan Kesultanan Mamluk di Mesir. Sekali lagi, dunia Islam yang terpecah dan lemah menghadapi invasi dari tanah asing, dan sekali lagi bencana akan terjadi. Mongol pun menyerbu Persia. Di sana mereka menyerang Hasasin habis-habisan. Benteng Alamut yang sekian lama tak bisa ditaklukkan Sunni dihancurkan Hulagu pada 1256 Masehi. Sebelum Sunni sempat bersorak-sorai atas keruntuhan Hasasin, Hulagu sudah mengerahkan pandangan ke Baghdad yang menjadi ibu kota kekhalifahan sejak 750 Masehi. Khalifah Al-Mustasim menolak menyerah dan menerima otoritas Mongol. Tak pernah sebelumnya dalam sejarah Islam ada kekhalifahan jatuh atau ibu kotanya direbut. Bahkan dalam menghadapi invasi Fatimiyah dan perang salib, pemimpin spiritual dunia Islam selalu bertahan. Mungkin sejarah inilah yang menyebabkan Al-Mustasim dan lainnya berharap hal sama akan terjadi saat Mongol datang pada 1258 Masehi. Akan tetapi kali ini tak ada kemenangan ajaib yang terjadi. Tak ada aliansi negara Islam besar yang dibentuk untuk mempertahankan kekhalifahan. Tak ada orang yang berani menghadapi agresi Mongol untuk dapat menyelamatkan kota ini. Setelah hanya seminggu pengepungan, pasukan Hulagu merebut ibu kota kekhalifahan pada 10 Februari 1258. Penaklukan Baghdad menjadi salah satu peristiwa paling menghancurkan dalam sejarah Islam. Seperti biasa, pembantaian segera mengikuti kejatuhan kota Baghdad. Seluruh penduduk Muslim dengan perkiraan berjumlah antara 200.000 dan 1 juta orang terbunuh. Hanya bagian kota berpenduduk Kristen yang disisakan.
Rumah hikmah kuno yang didirikan Al-Ma'mun untuk mendorong pembelajaran ilmu pengetahuan hingga batas-batas baru pun rata dengan tanah. Buku-bukunya dibuang ke sungai Tigris. Tinta ratusan tahun ilmu pengetahuan membuat air sungai berwarna hitam. Ribuan karya matematika, ilmu pengetahuan, geografi, sejarah, teologi, dan jurisprudensi lenyap selamanya. Dengan kehilangan besar seperti itu, kita hanya mendapatkan sebagian karya ilmuwan besar zaman keemasan seperti Ibnul Haytham, Al-Biruni, dan Ibnu Sina. Penemuan lain yang mungkin telah mereka dapatkan tetapi belum kita sadari dibuang ke sungai Tigris, tak pernah bisa dibaca lagi. Selain ratusan tahun pengetahuan dihancurkan, khalifah sendiri ditangkap Hulagu, dibungkus dengan salah satu karpet mahalnya dan diinjak-injak sampai mati oleh penunggang kuda Mongol. Kekhalifahan Abbasiyah akan musnah seandainya tak ada anggota keluarganya yang dilantik menjadi khalifah di Mesir tak lama setelah pembantaian. Kekhalifahan Abbasiyah di Mesir berlangsung sampai 1517 Masehi di bawah otoritas Mamluk. Tetapi khalifah ini sekadar boneka yang tak pernah lagi memegang kekuasaan sejati. Penghancuran Baghdad lebih dari penaklukan sebuah kota. Inilah akhir pusat politik, pengetahuan, dan keagamaan yang tak pernah terbayangkan oleh dunia Islam. Tentu saja Mongol tak berniat berhenti di Baghdad. Hulagu terus maju ke Suriah, Aleppo, dan Damaskus direbut. Ini menggembirakan orang Kristen di wilayah tersebut, terutama para pasukan perang salib. Umat Kristen bertahan di Masjid Umayyah di Damaskus, salah satu masjid terbesar dan termegah di dunia. Sepertinya tak ada yang akan bisa menghentikan Mongol bergerak ke selatan menuju Mesir, menghancurkan peradaban Islam di sana dan menghapus Islam dari muka bumi secepat kebangkitannya 600 tahun yang lalu. Akan tetapi itu tak terjadi. Kesultanan Mamluk mudah menahan laju Mongol di utara Palestina pada 1260 Masehi. Sultan Baibar memimpin pasukan Mamluk dalam pertempuran yang sudah ditetapkan. Di sana ia menggunakan taktik kavaleri ala Mongol dan membuat Mongol mengalami kekalahan pertama sejak mereka tiba di tanah Islam. Kemenangan ini sangat berarti bagi Mesir dan mungkin bagi Islam sendiri. Menyelamatkan mereka dari kekejaman Mongol, invasi lebih lanjut juga sia-sia, terutama sejak seorang Khan Mongol di Rusia, Berke, masuk agama Islam dan bersekutu dengan Mamluk untuk melawan Hulagu. Perang saudara Mongol antara Berke yang Islam dan Hulagu yang pagan memberikan penangguhan sementara bagi dunia Islam. Lagi pula, pada akhir 1200-an seluruh kekaisaran Mongol terpecah menjadi beberapa negara bagian dan ekspansi terhenti. Peradaban Islam selamat dari serangan Mongol, tetapi hanya bayang-bayang kejayaan dunia Islam yang tersisa. Persia dan Irak dibuat hancur total secara politis. Suriah musnah akibat peperangan. Kota suci Mekah dan Madinah nyaris saja direbut oleh para pagan itu. Bagi umat Islam, inilah salah satu masa terburuk dalam sejarah. Sebagian bahkan meratap kiamat sudah dekat. Akibat penghancuran abad ke-13, pernyataan teologi serius bermunculan. Umat Islam masa itu kesulitan mendamaikan keyakinan mereka antara Islam sebagai agama sempurna dan kehancuran yang menimpanya. Tak ada lagi khalifah sebagai institusi khusus yang diawali Abu Bakar setelah wafatnya Nabi. Jutaan jiwa muslim binasa di ujung pedang penyerbu dan yang paling buruk, Mongol merupakan penyembah berhala. Mereka bahkan bukan ahli kitab. Bagi Islam, menjalani takdir kekalahan di tangan Mongol seperti itu sangat problematik. Sebagian mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan Islam. Para ahli teologi muslim bangkit memerangi pikiran tersebut dipimpin Ibnu Taimiyah. Ia berpendapat tak ada yang salah dalam Islam. Menurut dia, masalahnya umat Islam telah menyimpang dari amalan yang benar dan bencana Mongol ini akibat orang muslim tersesat. Mirip dengan Al-Ghazali 200 tahun sebelumnya, ia mencoba membersihkan Islam dari apa yang dianggap inovasi yang berlawanan dengan sunnah Nabi. Walaupun sufi, ia mencela filsafat mistik yang berlebihan pada beberapa cabang sufi dan meyakini akhirnya mereka akan berujung pada politeisme. Dan pada saat yang sama, ia menolak legitimasi para pemimpin muslim yang tidak menegakkan hukum Islam dan bertindak tanduk dengan cara Islam. Ini membawanya pada konflik tak terelakkan dengan penguasa Mamluk dan Mongol sekaligus, membuat dia berkali-kali ditahan dan akhirnya meninggal di benteng kota Damaskus. Gagasannya membantu menimbulkan harapan bagi banyak orang di dunia Islam. Bahkan jika mengikuti ajaran Islam yang murni dan tak diubah, mereka bisa sekali lagi bangkit menjadi penguasa dunia. Peradaban Islam bahkan akan mengalami kelahiran kembali, tetapi tidak di tanah Islam antara Sungai Nil dan Oksus. Malahan kelahiran kembali dimulai di perbatasan barat laut di dunia Islam, tempat masyarakat berjuang nomaden Turki bentrok dengan kekaisaran Bizantium yang mapan dan urban.